Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Safitri dari Pendidikan Biologi Rombel 2 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai salah satu materi pada mata kuliah genetika. Praktikum ini berjudul variasi sifat pada tumbuhan. Pada praktikum kali ini saya menggunakan bahan utama yaitu daun jambu. Praktikum ini memiliki tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui variasi sifat pada daun jambu, dan yang kedua untuk mengetahui variasi panjang pada daun jambu. Langkah pertama yang perlu dilakukan pada praktikum kali ini adalah menyiapkan alat dan bahannya. Bahan yang digunakan yang pertama adalah 100 helai daun jambu, dan alat yang digunakan adalah penggaris, pensil, serta kertas yang nantinya akan digunakan untuk hasil mengukur helai daun. Langkah selanjutnya yaitu mengukur kelima ukuran daun yang paling kecil dan kelima ukuran daun yang paling panjang. Setelah itu, catatlah ukuran pada kertas supaya tidak terlupa. Hitunglah ke-10 daun ini, lalu catat pada kertas hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu mengukur seluruh panjang helai daun jambu untuk nantinya akan digunakan datanya pada tabel distribusi frekuensi. Ukur seluruh daun hingga habis. Selanjutnya, buatlah tabel distribusi frekuensi ukuran daun jambu. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari pengukuran daun jambu yang telah dilakukan. F merupakan jumlah daun jambu yang didapat. X merupakan nilai tengah dari pengelompokan ukuran, dan Fx merupakan hasil dari F dikali X. Nanti Fx ini akan dijumlahkan sehingga mendapatkan total 987,2, atau akan dijumlahkan sesuai dengan hasil pengukuran atau tabel distribusi frekuensi yang telah dipraktikumkan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan range. Bila nilai terpanjang diibaratkan sebagai B dan nilai terpendek diibaratkan sebagai A, maka rumusnya adalah B-A. Pada pengukuran yang telah dilakukan tadi, yaitu ukuran terpanjang adalah 14 dan ukuran terpendek adalah 5. Jadi pada rumus ini dapat dihitung yaitu 14 min 5 yaitu sama dengan 9. Maka range-nya adalah 9. Selanjutnya dihitung kelompok dari ke-100 daun. Rumusnya adalah 3,3 log N. N merupakan
jumlah dari seluruh daun yang diukur, yaitu karena jumlah nilai daun yang kami ukur adalah 100, maka rumusnya adalah 3,3 log 100 dan didapatkan hasil yaitu 6,6. Setelah menentukan kelompok, maka langkah selanjutnya adalah menentukan interval dari kelompok 1 ke kelompok yang lain dengan rumus R per K-1 yang dapat dimasukkan angkanya yaitu 9 per 6,6 minus 1 dan hasilnya adalah 1,63. Langkah selanjutnya yaitu amati sifat-sifat pada ke-100 daun. Contohnya yaitu mengenai tepi daun yang ditemukan pada helai daun ini yaitu tepi gerigi dan tepi rata. Kita harus mengamati seluruh ke-100 daun mana saja yang memiliki tepi rata dan memiliki gerigi halus dan nanti jumlahnya ditulis pada kertas supaya tidak terlupa. Selanjutnya mengenai bangun daun, yaitu ada yang memiliki bangun daun bulat telur dan bangun daun sungsang. Ini dapat diamati pada seluruh daun berapa yang memiliki bentuk daun bulat telur dan berapa yang memiliki bentuk sungsang. Lalu amati juga pada ujung daunnya, tumpul atau lancip. Amati juga pada pangkul daunnya, tumpul atau lancip. Dan yang terakhir, amati pula warna pada daunnya berwarna hijau tua atau hijau muda. Hasil dari penjumlahan ini atau analisis ini nantinya akan dimasukkan pada tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, buatlah histogram distribusi frekuensi ukuran daun. Ini merupakan histogram dari pengukuran atau praktikum yang telah dilakukan, sehingga didapatkan histogram seperti yang terlihat pada video. Selanjutnya, buatlah tabel distribusi frekuensi mengenai sifat dari daun tersebut, seperti tepi daun, bangun daun, ujung daun, dan beberapa sifat yang kalian pilih untuk praktikum ini. Pada pengamatan yang telah dilakukan, kami mengamati mengenai tepi daun, bangun daun, ujung daun, pangkal daun, warna daun, sehingga dapat kita temukan berapa jumlah yang memiliki sifat-sifat tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabel. Dari pengamatan atau pengukuran sifat daun, lalu buatlah histogram distribusi frekuensi mengenai sifat tersebut dari tabel data frekuensi yang telah dibuat. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap jenis individu akan memiliki atau akan ditemui variasi pada setiap individunya. Seperti yang kita lakukan
yaitu menganalisis mengenai variasi pada daun jambu, yang mana dapat kita temukan terdapat variasi sifat dan variasi ukuran panjang. Variasi ini dapat terjadi karena faktor genetik dan faktor lingkungan. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.